Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Di video kali ini adalah video kedua dari serial belajar Excel dari nol. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar bagaimana cara kita menyimpan file. Nah, di sini teman-teman bisa klik di file, lalu kita pilih save. Nah, untuk shortcutnya juga bisa teman-teman gunakan tombol Ctrl S, lalu kita pilih di browse. Nah, di sini teman-teman bisa ketik nama dari filenya. Misalnya di sini untuk nama filenya saya ketik belajar Excel dari nol. Lalu kita klik save. Nah, jadi itu cara bagaimana kita menyimpan file dengan menggunakan save. Selanjutnya bagaimana cara kita menyimpan file dengan menggunakan save as. Teman-teman bisa klik di tab file, lalu kita pilih save as, lalu kita pilih browse. Jadi fungsi dari menyimpan file menggunakan save as ini adalah untuk menyimpan file yang sama tetapi dengan nama yang berbeda. Misalnya di sini untuk file ini kita akan simpan lagi dengan nama yang berbeda, yaitu belajar Excel dari nol part 2. Lalu kita klik save. Nah, kita akan Ctrl open dulu, Ctrl O. Kita klik di browse. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini filenya ada dua, yaitu belajar Excel dari nol dan juga belajar Excel dari nol part 2. Jadi isi dari filenya itu tetap sama, tetapi nama filenya yang berbeda. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuka file? Nah, kita akan tutup dulu lembar kerja yang ada di sini atau filenya. Kita tekan tombol Ctrl W. Untuk membuka filenya, kembali kita tekan tombol Ctrl O. Lalu kita pilih di browse. Misalnya di sini untuk filenya kita akan buka yang belajar Excel dari nol part 2. Kita buka dengan cara double klik. Nah, sebelum teman-teman mengformat menggunakan tombol-tombol yang ada di sini, teman-teman harus memblok dulu kalimat bagian mana yang ingin teman-teman format. Misalnya kita akan format tulisan yang ada di atas ini, kita blok seperti ini. Bisa kita klik di sini di font. Nah, di sini terdapat berbagai macam bentuk tulisan yang bisa teman-teman sesuaikan di sini, dan juga di sini adalah bentuk ukuran tulisannya, teman-teman bisa sesuaikan juga di sini nanti. Dan juga di sini untuk memperbesar dengan cara kita klik seperti ini. Untuk memperkecil, teman-teman bisa klik yang ada di sebelahnya, decrease font size. Oke, selanjutnya di sini ada format bold atau tulisan tebal. Selanjutnya di sini ada format italic untuk membuat tulisan miring, dan selanjutnya di sini ada underline untuk membuat garis bawah pada teks yang ada. Nah, di sini kita akan membuat agar tulisan ini menjadi tebal, kita klik di bold. Nah, untuk menghilangkan tulisan tebalnya, teman-teman bisa klik lagi di bold. Nah, jadi caranya seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada tanda yang seperti jendela, ini adalah border. Jadi fungsi dari border di sini adalah untuk membuat garis tabelnya. Nah, karena ini adalah fungsinya untuk membuat sebuah garis pada tabel, artinya kita harus memblok seluruh tabelnya dulu seperti ini. Lalu kita klik di garis segitiga yang ada di border. Lalu kita pilih all border. Nah, maka dia akan membentuk garis pada tabelnya seperti ini. Kita akan blok lagi kembali di atas seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada namanya fill color, kita bisa klik. Lalu kita pilih warnanya seperti ini. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan warna pada selnya seperti ini. Dan selanjutnya di sini ada font color. Di sini teman-teman bisa pilih warna dari fontnya. Selanjutnya di sini teman-teman bisa perhatikan di sini ada rata kiri, rata tengah, dan juga rata kanan. Nah, di sini kita akan membuat tulisannya berada di tengah-tengah, maka kita pilih yang ini, center atau rata tengah. Nah, di sini saya akan besarkan dulu ke bawah seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada top align atau rata atas. Selanjutnya di sini ada middle line, rata tengah, dan juga bottom line atau rata bawah seperti ini. Kalau kita ingin membuat tulisannya berada di tengah-tengah, maka teman-teman bisa pilih yang middle line atau rata tengah. Dan selanjutnya di sini ada namanya wrap text. Misalnya untuk di jenis kelamin di sini kita akan format menjadi wrap text. Teman-teman bisa klik di jenis kelamin seperti ini, lalu kita pilih wrap text. Kita akan kecilkan dulu sedikit untuk kolomnya.
Nah, jadi fungsi dari Webtext ini adalah untuk membuat agar tulisannya menjadi dua baris seperti ini. Jadi yang tadi awalnya satu baris seperti ini menjadi dua baris seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat judul dari tabel ini. Kita akan menambahkan baris ke atas. Caranya teman-teman harus klik di sel yang ada di atasnya seperti ini. Lalu kita klik di insert. Lalu kita pilih insert sheet rows atau menambahkan baris. Kita klik lagi insert, kita pilih insert sheet rows. Nah, kita akan membuat judul dari tabelnya. Kita klik di sini, kita ketik judul dari tabelnya. Teman-teman bisa tekan tahan tombol shift, lalu kita klik di sel D1, lalu kita pilih merge and center. Maka secara otomatis tulisannya berada di tengah-tengah seperti ini. Selanjutnya lagi kita akan menambahkan kolom. Misalnya di antara penjualan dan harga di sini, kita akan tambahkan kolom yang berisi unit. Kita klik dulu di harga, lalu kita pilih insert, kita pilih yang insert sheet column. Nah, maka secara otomatis dia akan menambahkan kolom seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu tombol-tombol yang ada pada grup Childboard. Di sini ada cut, copy, format pointer, dan juga paste. Misalnya kita akan mengcopy tabel yang ada di atas ini. Kita blok tabelnya seperti ini dulu, lalu kita bisa klik copy yang ada di sini, atau untuk shortcutnya juga teman-teman bisa gunakan tombol Ctrl C. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih di mana teman-teman ingin menaruh tabel yang ingin teman-teman duplikasikan. Misalnya kita klik di sini, lalu kita klik di paste, atau untuk shortcutnya juga teman-teman bisa gunakan tombol Ctrl V. Nah, maka dia akan mengcopy tabel yang ada di atas tadi menjadi satu tabel lagi seperti ini. Nah, jika garis putus-putusnya masih muncul seperti ini, artinya teman-teman masih bisa lagi mengcopy tabelnya. Nah, untuk menghilangkan garis putus-putus seperti ini, teman-teman bisa tekan tombol Escape pada keyboard, atau untuk tulisan tombolnya itu ESC. Nah, untuk menghilangkan tabel yang ada di sini, teman-teman bisa blok dulu tabelnya seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik di delete, lalu kita pilih delete cells. Nah, pastikan teman-teman mencentang di shift cells left, lalu kita klik OK. Nah, maka untuk tabelnya akan hilang. Selanjutnya kita akan blok lagi tabel yang ada di atas. Nah, misalnya teman-teman ingin memindahkan tabel yang ada di sini ke bawah, teman-teman bisa blok tabelnya dulu seperti ini, lalu kita gunakan tombol cut, atau untuk shortcutnya juga teman-teman bisa gunakan tombol Ctrl X. Misalnya untuk tabelnya kita akan taruh di bawah sini, lalu kita tekan paste atau Ctrl V. Nah, maka untuk tabelnya tadi yang di atas akan berpindah ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan undo dulu. Teman-teman bisa perhatikan tombol yang ada di sini, undo, atau kembali ke step sebelumnya. Teman-teman bisa klik di sini, atau juga bisa gunakan shortcutnya yaitu Ctrl Z. Jadi tombol ini sangat bermanfaat sekali jika teman-teman terjadi kesalahan dalam membuat sebuah data, teman-teman bisa gunakan tombol undo. Dan untuk mengembalikan lagi ke step yang sesudahnya, teman-teman bisa pilih yang tombol redo atau Ctrl Y. Kalau kita ingin mengembalikan tabelnya berada di atas, teman-teman bisa gunakan undo untuk mengembalikan ke step sebelumnya. Selanjutnya di sini ada namanya format pointer. Kita akan copy dulu tabel yang ada di atas. Nah, misalnya untuk format dari tabel yang ada di atas ini, kita akan pindahkan juga ke bawah. Kita blok dulu tabelnya, lalu kita pilih format pointer, lalu kita duplikasikan formatnya ke tabel yang ada di bawah seperti ini. Nah, maka secara otomatis untuk tabel yang ada di bawah, untuk formatnya akan sesuai dengan tabel yang ada di atas. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk videonya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa klik tombol like dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari channel ini.
Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.